Coba perhatikan bagaimana ulama di dalam mengatur waktunya. Ibnu Aqil Al-Hambali, beliau punya kitab Al-Funun. Kitabnya ini sekitar 800 jilid. Pernah lihat kitab 800 jilid? 800 jilid. Yang tercetak cuma 2 jilid, yang lainnya hilang. Ibnu Rajab Al-Hambali dia mengatakan bahwa telah bercerita kepada saya, ada orang yang pernah bercerita kepada saya bahwa dia pernah melihat kitab tersebut jilid ke 400 sekian. 400 sekian. Coba bayangkan, 800 jilid. Kerjanya nulis saja. Bagaimana dia, ketika ditanya bagaimana dia menulis seperti itu, dia mengatakan, saya semua keseharian saya ringkas-ringkas semua. Tidur dia ringkas, makan dia ringkas, ini dia ringkas, istirahat dia ringkas, untuk menuntut ilmu. Harusnya makan nasi, harusnya makan roti, dia hanya makan kue. Dia celup di air makan. Sebab kalau makan roti itu lama, apalagi kalau kita. Maka dia ringkas itu, makan kue, celup, hanya untuk menulis ilmu yang banyak ini. Kalau kita, subhanallah, kita bahkan menghabiskan waktu hanya untuk makan, habiskan waktu hanya untuk tidur, habiskan waktu hanya untuk cerita yang tidak ada faedahnya. Ulama terdahulu tidak seperti itu. Bahkan Abdurrahman ibnu Abi Hatim, bapaknya adalah Abu Hatim, seorang ulama dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Jarh wa Ta'dil ini adalah ilmu yang mengomentari tentang ulama-ulama hadis. Oh, ini diterima riwayatnya, ini tidak diterima riwayatnya, ini pendusta, dan sebagainya. Beliau mengatakan bahwa kuntu aqra'u ala abi, saya membaca kepada bapak saya, bapaknya ulama. Dia dalam keadaan wa huwa qa'im, bapak saya dalam keadaan berdiri saya baca. Wa huwa naim, dalam keadaan tidur pun saya baca di dekatnya. Wa huwa yamshi, dalam keadaan berjalan pun saya baca di dekatnya. Bayangkan bagaimana ulama mengatur waktunya. Bahkan wa huwa fil khala'i, di WC pun saya baca dari luar. Ulama sebagian seperti itu. Ketika dia masuk WC, maka dia suruhlah anaknya untuk bacakan di luar agar tidak habis waktunya di dalam WC. Dia dengarkan ilmu. Seperti itu. Semangat yang tinggi itu sangat kita butuhkan di dalam menuntut ilmu ini. Sebab godaan sangat kuat. Godaan sangat kuat di dalam menuntut ilmu. Banyak orang tumbang. Semangat di awal tapi dia tumbang di pertengahan. Karena yang bisa duduk di majelis para malaikat, majelis ilmu adalah bukan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang memiliki semangat di balik semangat, kesabaran di balik kesabaran. Kecuali orang yang telah memang semangatnya kesenangannya ada di majelis ilmu, seperti Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau dia dengarkan satu huruf tentang ilmu yang tidak pernah dia dengar, dia ingin seolah-olah semua badannya ini menjadi telinga semua. Saking enaknya mendengar ilmu. Bahkan beliau mencari ilmu seperti seorang ibu yang hanya memiliki anak semata wayang, kemudian anaknya itu hilang. Bagaimana cara mencarinya? Maka dia tidak peduli makan, tidak peduli tidur, dia akan cari sampai dia mendapatkan. Seperti itulah Imam Asy-Syafi'i mendapatkan ilmu. Seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama al-hadis. Bahkan ulama mengatakan bahwa semua ulama yang datang, ulama-ulama hadis yang datang setelahnya itu mengambil ilmu dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Begitu pula Al-Imam Ad-Daruqutni. Beliau kalau jalan selalu ada di tangannya
buku dia baca. Buku dia baca. Bahkan seorang Mu'tazilah namanya Al-Jahiz, dia seorang yang sangat semangat membaca. Di sepatunya yang tinggi itu dia selipkan buku di situ. Kalau dia pergi ke WC, maka dia membuka buku, dia baca sampai dia ke tujuan. Setelah itu pulang baca lagi. Begitu semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Jadi semangat ini sangat kita butuhkan dalam menuntut ilmu. Maka jika ada sesuatu yang ingin kita pertahankan di dalam menuntut ilmu, itulah semangat. Dan semangat ini berbarengan dengan keikhlasan. Kalau mau semangat terus di dalam menuntut ilmu, maka gantungkan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, maha hidup, tidak akan pernah mati. Maka semangat yang digantungkan kepada Allah, maka semangat tersebut akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Menjauhi majelis ilmu itu musibah yang sangat besar. Musibah untuk kemudian orang terjerumus kepada syahwat, musibah untuk kemudian orang terjerumus kepada syubhat. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dijauhkan dari